Manusia pasti tempatnya salah dan dosa. Pertama, manusia itu harus dijaga apa? Ambisi. Ambisi akan menghancurkan semua. Contoh di MCC, sama aja kasih contohnya sama. Indomie itu takarannya sudah jelas. Takarannya sudah jelas. Tetapi Bu Farida ini senangnya yang asin karena suaminya jauh. Dia masak Indomie dikasih tambah sendok, garam 2 sendok. Kebetulan kan makan siang belum makan siang, terus Pak Aris makan siang aja Indomie. Pasti saya makan 1 sendok, tidak akan saya lanjutkan karena tidak sesuai porsinya. Nah, pentingnya apa di sini? Manusia itu harus tahu mengukur dirinya. Saya punya teman, dia itu hanya mengumpulkan lidi. Lidi itu bisa diekspor ke India, kayaknya luar biasa. Lidi sesederhana itu lidi. Nah, UMKM Kabupaten Karanganyar ini, saya minta dan mimpi cita-cita itu tiap tanggal 1 ibu tulis dan ibu gambar. Jadi punya buku namanya Orang Usaha. Mimpi itu tanggal 1 besok itu UMKM itu seperti apa? Itu penting. Nanti 1 tahun di tanggal 1 Januari ini sebelum 1 Januari tahun baru itu buka mimpi itu. Mana yang sudah terwujud, mana yang lebih ekspektasi, dan ibu evaluasi. Sesederhana itu UMKM. Termasuk bersinergi. Halal bihalal ini adalah mempererat, menyatukan tali silaturahmi. Bukan kompetisi, tetapi kompetitif. Orang kalau tidak ada tolak ukurnya tidak akan maju. Indomie di Indonesia sama di London anak saya rasanya berbeda. Tapi kalau Indomie yang di Indonesia itu dibawa ke London sama porsinya, takarannya, isinya, nggak akan laku. Tetapi makan Indomie di London itu tidak akan menyebabkan orang itu sakit karena campurannya, rasanya di sana tidak ada, tapi Indomie di sana lebih mulia. Pabriknya sama. Pentingnya apa? Bapak Ibu harus tahu suatu UMKM itu pasarnya siapa, yang memakai itu siapa. Ojo kisok ini, Indomie itu ya kayak ini tidak. Unilever di London itu anak saya makan di sana enak aja, makan di sini pasti diare. Itu nyata. Nah, pentingnya UMKM adalah orang hidup itu mengenali dirinya sendiri. Ada 2 hal dalam hidup ini: tahu dan sadar. Dengan tahu sebagai pengusaha UMKM, tetapi dengan sadar UMKM itu adalah bisnis menjadi tumbuh melayani masyarakat. Bagaimana cara melayani masyarakat? Harus jujur Bapak Ibu semua. Seperti yang kami sampaikan, sertifikat halal kami itu gratis. Tetapi di situ semua ada aturannya, sesuai regulasinya. Nah, berjualan pun sama Bapak Ibu. Harus punya resepnya, harus ada dicatat. Nah, itu yang nanti akan seperti pembicara tadi, itu bisa kita bantu jualkan, mau go internasional pun oke. Jujur, sekarang saya ditawari ikut pameran di Dubai sama di Milan, di London. Saya sudah tanya di Farida, produk apa yang kita sustainable bisa kita bawa ke sana, sampai segmen di sana. Belum masuk Ibu sampai sekarang. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu semua pengusaha. Saya nggak main-main, karena apa? Seperti yang kami sampaikan selalu di mana-mana acara. Kami kan teman-teman di Struktur yang bekerja tidak hanya mencari nama atau prestasi, bukan. Kami bekerja dengan tulus apa? Melakukan tindakan tiap hari berbuat baik. Dengan ketulusan tuntaskan hidup kita itu berbuat baik. Jadi tidak hanya naik kelasnya di level nasional, kami sudah dengan kementerian sudah ditawari, pasti silakan Pak Aris ikut pameran di Dubai, di Milan, di London. Kalau mau tambah 1 Pak Aris, sampai sekarang itu belum ada 1 pun masuk. Monggo ini saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi benar-benar saya itu tidak main-main, pengen Bapak Ibu itu ayo. Usaha sekarang ini di dunia internasional, di nasional, di daerahnya 3 hal yang berkembang maju. Apa? Pasti usaha pendidikan. Bapak Ibu semua tahu pastilah pendidikan. Yang kedua adalah kuliner. Yang ketiga kesehatan. Kesehatan itu banyak aspek. Nah, kalau UMKM kan jamu dan sebagainya, jari dan sebagainya, kulineran. Pabrik Bapak Ibu tahu, pabrik sebesar itu, ini Pak Kabin perdagangannya ada, THR itu cicil 4 kali. Ya, Bapak Ibu tahu kan, perusahaan itu luar biasa besar. Tetapi kami punya di awal-awal namanya Jasuki. Karena ada kepastian yang kami buat, selagi hanya di kandung badan silahkan jual. Tidak ada istilah libur. Tetapi kalau ada acara di alun-alun tempatnya kami geser, sekarang tumbuh. Sehari jualannya laku 2 juta, punya 4 tempat.
Satu tempat 500.000, satu hari 2 juta. Kelampungan kami di barat air mancur Taman Sari bisa beli tanah dan rumah 1 tahun lebih. Hanya tenda karena kami buat semua serba kepastian. Ada acara KPU, ada acara Pak Kapolres, Payangan Pak Kodim, saya juga ada acara Pak Presiden dan lain-lain. Pedagang itu justru dibutuhkan di saat ada keramaian. Loh nanti parkir dimanapun bisa, dan sekarang parkir masyarakat sekitar setiap ada acara ibu dapat panen. Dan setiap ada acara saya bilang, kalau ada acara di alun-alun, kalau PKL kami tetap buka, saya jamin tidak akan ada kerusuhan dan udara. Kenapa? Kalau ada ribut sedikit, gorengan atau minyaknya nanti bisa dilemparkan. Kalau enggak, tenda-tenda itu bisa untuk jolong mereka. Akhirnya keamanan lebih percaya, dan sekarang event apapun PKL kami nggak ribut, itu UMKM kami. Tepuk tangan untuk UMKM kami. Jadi kami pemerintah sudah menyediakan semuanya. Orang bilang Taman Pancasila dan alun-alun orang ditoto. Saya bilang suruh ketemu dengan saya. Ayo dibilang. Ini orang ditoto nggak mungkin bisa tumbuh sebesar itu. Orang Angkoi sekarang kementerian semua orang Solo sekitar kalau main makan pasti ke alun-alun dan aman, dan selalu kami buat pengumuman ojo ngukur dan jaga keamanan. Di situ ada turis pakai rompi ini kaos begini aman. Saya ketemu sendiri. Ada bule, ada pengusaha-pengusaha Solo pulang dari Singapura cari jalan-jalan cari masakan Korea jalan. Orang bilang nggak ditata bagaimana? Kalau nggak ditata olehnya PKL, ya ribut lah. Semua bisa berjalan, mobil bisa lewat, odong-odong bisa lewat, dokar bisa lewat, semua tumbuh bagus. Bagaimana mungkin? Memang kalau PKL di trotoar bapak baca yang di Medan, di PKL nggak boleh jalan di trotoar, ribut pasti. Tapi semua tertata dengan baik. Mau dipakai layangan, mau dipakai acara KPU, di acara presiden kampanye jalan semua. Dan justru ada keramaian itu panennya PKL, UMKM. Bagaimana kalau itu diliburkan? Tepuk tangan untuk PKL semua. Secara regulasi sudah membuat kepastian. Kalau orang bilang PKL Taman Pancasila orang di toko sopo kemana, tidak pernah ada chaos, tidak pernah ada ribut. Jualan datang jam berapa tempatnya masing-masing. Kalau enggak ribut. Orang antri dari Solo ada sampai ke tempat kami bukan tidak letak pagi ada 100 pedagang yang jualan. Saya nggak ada tempat. Nah kalau bilang nggak diatur ya dia kalau PKL kami buka jam 4 jam 2 udah buka. Bilang kenapa jualannya nggak diatur? Baca di Bali toko warung Madura. Loh kita tidak boleh membunuh rezeki orang punya usaha. Dia filenya rezekinya jam 1, filenya jam 3 malam. Silakan yang penting bersih diatur harga pasti. Itu aja. Saya tanya, gimana kalau pedagang jatuh sore? Lah ya kalau aku, kalau enggak, ya saya membunuh sekeluarganya, dia usahanya itu Bapak Ibu. Itu PKL ada 300.000 saya utang di koperasi Bu Eni dulu. Tiba-tiba saya bilang, nasimu yang pagi-pagi itu apa Mbak Kapten? Nah, nasi pecel kamu jualannya nanti malam. Ya kan mungkin malam-malaman. Nah itu sama orang bilang depan kantor tuh nggak boleh jualan. Nah itu trotoar ganggu nyopir sihnya apa saya bilang, mobilnya sebesar apa saya bilang, mengikon luas. Nah hati kita harus tulus. Sama orang ada jalan lari-lari di alun-alun Pak Aris, PKL itu pesing sekali dosa Bapak Ibu. Itu kuda ya. Kuda bukan kewenangan saya bilang, masa kuda harus pakai pelindung, pakai pampers. Ya nggak jalan-jalannya pas dilewati kuda atau gimana pun. Nah, kalau mau bersih di rumah saja. Nah, hal itu mari kita bersama-sama. Saya segenap hati dengan Bapak Ibu di Diskutan yang melayani Bapak Ibu juga sama. Mimpilah yang tinggi. Tulis tiap tanggal 1. Jadi tiap tanggal 1 itu ada catatannya. Bukan karena Bapak Ibu, karena Allah melayani Allah. Nah, itu Bapak Ibu UMKM, ayo tumbuh dengan harus menjadi sukses, menjadi berkah bagi semua. Intinya itu saja. Jadi hidup ini sederhana sekali. Silaturahmi dijalin terus. Oh di sana ada bentuk take. Saya kemarin ada tugas di Bandung Mega. Mau bawa oleh-oleh ke sana yang dibagasi pesawat itu awet dan bagi dan sebagainya sangat sulit sekali. Kardusnya yang layak kita pamerkan di sana juga masih terbatas. Monggo Bapak Ibu berbenah. Ini bukan mengkritik ya, tapi kebutuhan. Orang jualan itu siapa yang butuh? Kemarin saya tanya bisa dibawa Wendy. Kami dibanding ke Lombok, ke Kalimantan, tiba-tiba kardusnya sobek. Nah,
itu mari berbenah Bu, yang adil dan sebagainya itu di situ menyediakan layanan. Nek UMKM silaturahmi kumpul, nah mestinya masuk dos ini ada pengusaha-pengusaha kan ambil pasti lebih murah. Kalau beli sendiri 1 dos katakan 5.000, misal UMKM kebutuhannya sebulan berapa ribu berapa, kan pasti harganya pasti diskonnya banyak. Nah, itu gunanya bersilaturahmi. Baru masing-masing silakan orang itu